Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala mu'allifu hadzal kitab nafa'allahu bihi wa bi ulumihi fi dharaini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ari Abdullah fi manzilihi di imahna. Ini bab menjelaskan tentang seorang laki-laki yang bernama Abdullah, kesopanannya di dalam rumah ataupun adab-adabnya di dalam rumah. Abdullah hari Abdullah. Adapun Abdullah fi manzilihi di imahna misalul adabi eta contoh dina kesopanan. Itu Abdullah di dalam rumahnya mencontohkan kesopanan. Wan nizami jeung dina kesungguh-sungguhan atau kerintihan. Yagtasilu sok mandi Abdullah. Abdullah suka mandi kulla sobahin tiap-tiap dina saban-saban subuh, tiap-tiap subuh, wa masain jeung sore-sore. Dia Abdullah suka mandi, ini adab-adabannya suka mandi di pagi hari maupun sore hari. Wayatani jeung mentingkeun Abdullah bin Nazofati kana ngabersihan apa malabisi pakaian-pakaian. Jadi sangat mementingkan sekali memperhatikan kebersihan pakaian. Diperiksa pakaiannya apakah masih kotor, layak untuk dipakai ibadah ataupun tidak gitu. Karena banyak sekali tidak diperhatikan dalam hal kebersihan, sarung, baju koko ataupun baju takwa yang lain tidak dipakai khusus gitu untuk sholat ataupun main-main gitu. Jadi yang bagusnya dipisahkan. Wa kutubihi jeung kana kitab-kitab. Nah, selain Abdullah ini membersihkan pakaiannya, juga membersihkan kitab-kitab beliau. Wa yadauha jeung nyimpen kana kitab-kitab dan menyimpan kitab-kitab tersebut murattabatan bari dibereskeun. Jadi diatur sedemikian rupa bima halin khasin dina tempat anu parantos ditangtukeun. Jadi contohnya Al-Qur'an di paling atas bersama kitab-kitab hadis, kedua kitab-kitab syariat ataupun kitab-kitab tauhid, kitab-kitab fikih. Kemudian di bawahnya lagi kitab-kitab bacaan, kitab-kitab tarikh gitu. Jadi sesuai dengan susunan. Dan ingat, Al-Qur'an letakkan di paling atas bersama kitab hadis ataupun hadis-hadis yang lain seperti Al-Quran ataupun Sahih Bukhari, Sahih Muslim ataupun Sunan Nabi Daud, itu letakkan di paling atas yang seperti itu, tempat yang telah ditentukan. Walayatamakhatu jeung tara ngarehak Abdullah. Maksudnya Abdullah ini tidak pernah membuang dahak ataupun batuk gitu ya. Pisaubihi dina bajuna, di bajunya gitu, atau membuang rehak atau membuang dahak di bajunya, au fil jidari atau di bilik atau di tembok, enggak pernah. Itu kurang bagus akhlak seperti itu. Walakin tetapi fil manzili dina sapu tangan. Jadi, kalau dia batuk ditutupin pakai sapu tangan nih, pakai sapu tangan, ataupun ketika kita ingin menguap, ya itu lebih bagus ditutup pakai tangan kiri di sini. Nah, jangan nggak ditutup, takutnya bukan hanya lalat saja yang masuk, batu juga bisa masuk. Lanjut, pisau bihidina bajuna au fil jidari wala yabsuku jeung tara nyiduh, tidak pernah meludah alal qaati kana ruangan, tidak pernah membuang ludah di mana saja, itu kurang bagus. Wala yuwasihu jeung tara ngotoran. Abdullah ini tidak pernah mengotori al-abwaba kana panto-panto, tidak pernah mengotori pintu-pintu. Kalau kita punya pulpen, kita punya pensil atau punya spidol, punya tip X, di kelas-kelas itu dituliskan nama kita, contoh saya pernah di sini kan gitu. Nah, itu kurang bagus karena bisa memperburuk suasana, bukan memperbagus keindahan tempat gitu ya. Tapi kalau misalkan bertuliskan kaligrafi itu bagus kok. Bahkan contohnya pintu, contoh dituliskan di depannya lafaz assalamualaikum ataupun di bismillahirrahmanirrahim ataupun la tadkhul qabla samia, silakan, bagus.
Wala yaktubu jeung tara nulis, tara tulisan, tidak pernah nulis-nulis gitulah. Bil judroni dina bilik-bilik atau di tembok-tembok. Nah, kembali lagi kalau tadi di temboknya dituliskan kaligrafi ataupun ayat-ayat Al-Qur'an di temboknya dan kita bisa menjaganya dengan baik, itu bagus, bahkan bernilai pahala ketika ada yang membacanya. Awayatasallaku atau tataekan atau naik gitu ya al asjaro karena tetangkalan, naik ke pohon. Wala yal'abu jeung tara heureuy, tidak pernah bercanda. Birromyil ahjari ku maledogkeun batu. Oh, nggak pernah bercanda dengan melemparkan batu, itu kurang bagus. Takut apa? Takut kailayak siru, supaya henteu mecahkeun, agar tidak memecahkan jujaza karena kaca-kaca. Ditakutkan ketika saling lempar batu itu bisa memecahkan kaca. Itu kan masih barang, takutnya memecahkan kepala orang gitu. An-nawafizi, kaca-kaca jendela contoh. Au yu'dziya atau milaraan atau menyusahkan ghairahu kabatur atau menyusahkan orang lain. Nah, ini adab-adaban Abdullah di dalam kitab Akhlaqul Banin di bab ke-10. Wakana jeung kabuktian Abdullah tapi terbukti Abdullah yusafihu eta sok sasalaman. Abdullah ini sering bermusafahah, salam-salaman walidayhi kadua kolotna, ke ibu bapaknya, wa ikhwanahu jeung kadulurna anu lalaki, ke saudaranya yang lalaki, wa akhwatihi baik kepada saudara perempuannya gitu. Kulla sobahin dina saban-saban isuk ataupun pada pagi hari, wa masain atau sore hari. Kita mah mau salaman geroman yang malu kan gitu, jangan. Itu silahkan salaman, bisa menggugurkan dosa gitu ya. Walaya dahulu jeung tara asup Abdullah, tidak pernah masuk Abdullah gurpata ahadin, ke kamar batur, ke kamar orang lain. Karena kurang sopan kalau kita masuk, tiba-tiba masuk itu ke kamar orang lain. Min ghairi istizanin, ya, barina teu aya izin, hal nanti aya izin gitu loh. Kalau nggak ada izin, jangan masuk ke kamar orang sembarangan. Kalau diizinkan baru, ataupun tolong bangunkan saya nanti jam 10 ya, silahkan kamu boleh masuk ke kamar saya. Nah, itu baru boleh. Wala yuhibbu jeung henteu resep katanya, tereseupeun Abdullah teh aya jelisa kana karena diuk gitu, duduk atau bergaul mal ahdami serta pirang-pirang khodam atau pembantu. Wala yukhbiru jeung tara ngajakan, nggak pernah mengajak ahadan ke batur atau ke temannya bima terhadap sesuatu yaqau anu tumiba yang datang di manjilihi di imahna gitu. Wa min adatihi jeung eta tetep tina adat Abdullah, kebiasaan Abdullah, ania nama hari yen sare Abdullah tidur mubakiron, buru-buru ataupun segera tidur gitu ya. Wa yaqumu jeung hudam ataupun bangun, Abdullah bangun mubakiron, halna buru-buru oge. Jadi tidurnya tepat waktu, nggak begadang hal yang nggak manfaat maksudnya. Kalau begadang hal yang manfaat kan bagus ya, tapi ini Abdullah mengatur waktu sedemikian rupa, beliau tidur tepat waktu, bangun pun dengan tepat waktu. Wa an yuhafidzu jeung yen ngariksa ataupun menjaga Abdullah ala salawatihi kana pirang-pirang salatna. Abdullah senantiasa menjaga salatnya. Wa yutali'a jeung sok ningalian ataupun suka memutolaah durusahu kana pelajaran-pelajaran memutolaah pelajaran-pelajarannya. Wala yal'abu jeung tara ulin, enggak pernah main illa fi waqtil la'bi, angin dina waktu ulin, kecuali waktu bermain. Ya, waktunya belajar dia belajar, waktunya istirahat, dan waktunya main baru dia main. Jadi menyesuaikan dengan waktu, ada waktu-waktu tertentunya. Wa ayasma jeung sok ngadangu
suka mendengarkan nasaiha abihi, karena nasihat-nasihat bapaknya. Nasihat bapaknya didengerin, wa ummihi jeung indungna, dan nasihat dari ibunya atau dari emaknya didengerin juga. Bidzalika kusabab kitu yanalu ngarawatan, merawat saha Abdullahi Abdullah ridho walidayhi, karena ridona dua ibu, karena ridona dua kolotna terhadap ridho orang tuanya, wa ahlihi jeung kaluargana, wa ya'ishu jeung hirup Abdullah dan hidupnya Abdullah ma'ahum sarta itu jelma kabeh, baik itu bapak, ibu ataupun saudara-saudaranya semua, sa'idan masruron, halna bagja tur sejahtera, karena tetap menjaga ridhonya Allah. Ridha Allah fi ridha walidain, wasatullahi fi syuhtil walidain. Ridhonya Allah daripada ridho orang tua, murkanya Allah daripada murkanya orang tua. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.